Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang salih dan salihah dari kelas 5 A, B, C dan D, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab bersama kalian Ustadz Abu Rifki Arianto. Pada materi kali ini Ustadz ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan alif lam dan aturan-aturannya. Dengarkan baik-baik oleh kalian bagaimana perbedaan antara kata benda atau isim yang menggunakan alif lam dengan yang tidak menggunakan alif lam. Perhatikan, di sini ada contoh burtuqalatun. Burtuqalatun. Pada kalimat burtuqalatun ini tidak ada alif lam. Kemudian bunyinya terdengar un. Burtuqalatun, ya, terdengar ada suara tanwin atau suara n di akhirnya. Nah, jika ada alif lam, maka akan ada yang berubah. Perhatikan, berubah dari sisi harokat dan nanti bunyinya pun berubah. Al-burtuqalatu. Jadi tidak terdengar tidak terdengar seperti itu, tapi bunyinya ya. Dan harokatnya pun berubah. Yang tadinya ada domah tanwin, yang domahnya 2 menjadi domah yang 1. Pun nanti sama jika diharokati fathah ataupun kasroh. Burtuqalatan, ada alif lam, al-burtuqalata. Kalau diharokati kasroh, burtuqalatin, ada alif lam, al-burtuqalati. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain misalnya mauzatun, diberikan alif lam, al-mauzatu. Mauzatan, diberikan alif lam, al-mauzata. Mauzatin, diberikan alif lam, al-mauzati. Kemudian alif lam pun dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan alif lam qamariyah, ada yang disebut dengan alif lam syamsiyah ya. Di sini Ustadz akan memberikan contoh huruf-huruf alif lam syamsiyah. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau huruf alif lam qamariyah terdengar alnya, al, il, ul. Tetapi kalau alif lam syamsiyah tidak terdengar. Contoh huruf-huruf alif lam syamsiyah adalah sin, sa, sin ya. Saburatun. Jadi as-saburatu. Satu huruf alif lam syamsiyah adalah sin. Kemudian tha ya, tha. Salasatun menjadi as-salasatu. Kemudian da atau dal ya, da atau dal. Contoh misalkan darajatun menjadi ad-darajatu. Ad ya, tidak terdengar al. Kemudian yang lainnya so misalkan. So ya. Contoh misalkan sholatun. Kemudian masuk alif lamnya jadi as-so ya, as-sholatu. As-sholatu tidak menjadi al-sholatu. Nah, itu contoh alif lam syamsiyah. Jadi ada 2, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ini hanya kaidah saja. Dan kaidahnya ini yang dihafalkan oleh kalian, bahwa kaidahnya atau aturannya apabila tanwin tidak boleh alif lam. Apabila alif lam tidak boleh tanwin. Ya. Kesimpulannya alif lam dan tanwin tidak boleh berada bersama-sama dalam satu kata. Dalam satu kata, alif lam dan tanwin tidak boleh ada berbarengan atau bersamaan dalam satu kata. Kemudian ya, materi yang selanjutnya sedikit lagi, Kak Ustadz pernah mengajarkan fi'il mudhari
dengan domir-domirnya. Perubahan fi'il mudhari disertai dengan domirnya, sesuai dengan domirnya. Domir yang sudah Ustadz ajarkan adalah huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Dengarkan oleh kalian. Ketika huwa, maka huruf fi'il mudhari yang ada di awal adalah ya. Ketika hiya, maka huruf awal fi'il mudhari'nya adalah ta. Ketika anta, maka huruf awal fi'il mudhari'nya adalah ta. Ketika anti, maka huruf awal fi'il mudhari'nya adalah ta dan diakhiri dengan ina. Ketika ana, maka huruf awal fi'il mudhari'nya adalah a, ya. Hamzah a. Nah, sekarang Ustadz akan memberikan contoh kepada kalian. Di sini ada fi'il mudhari yata'allamu. Yata'allamu yang artinya belajar. Yata'allamu. Huwa yata'allamu. Hiya tata'allamu. Anta tata'allamu. Anti tata'allamina. Ana ata'allamu. Sekarang oleh kalian hafalkan ini. Ustaz ulangi. Huwa yata'allamu. Hiya tata'allamu. Anta tata'allamu. Anti tata'allamina. Ana ata'allamu. Dari yata'allamu nanti bisa digandengkan dengan atau dirangkaikan dengan kata benda yang lainnya atau isim yang lainnya. Misalkan huwa yata'allamu lughatan arabiyyah, bisa seperti itu. Atau huwa yata'allamu al-fiqha. Huwa yata'allamu ad-darsa atau yang lainnya, ya. Nah, Ustadz akan minta kepada kalian untuk mengerjakan soal seperti yang tadi dijelaskan, membuat perubahan fi'il mudhari disertai sesuai dengan domirnya, dari fi'il mudhari yal'abu. Yal'abu. Dengarkan, fi'il mudhari'nya apa? Yal'abu. Nah, dari yal'abu ini sama antum diurutkan dari huwa sampai ana, ya. Seperti yang tadi contoh Ustadz sebutkan, ya. Kemudian tulis itu di buku tulis, fotokan ke Ustadz, dan kalian pun harus merekam suara kalian, dibacakan, ya. Dibacakan. Jadi ada fi'il mudhari'nya, ya. Yal'abu kuratal qadami. Yal'abu kuratal qadami. Nanti kalian tulis di buku tulis, fotokan, kemudian nanti rekam suara kalian membacakan urutan fi'il mudhari yang perubahan fi'il mudhari sesuai domirnya tersebut, ya. Ustadz kasih waktu sampai 1 pekan, berarti dikumpulkan nanti pada hari Kamis yang akan datang. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang difahami, silahkan hubungi Ustadz di nomor 0812 4141 0302 di WA saja, ya, silahkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.